Gelaran pentas seni di Sumarajaku, acara Dies Natalis ke-29. Selamat datang Ibu Endang guru favoritku, salam hangat untuk para permisah sekalian. Hai guys, welcome to our podcast Oase, obrolan asik seputar sekolah. Nah, teman-teman, kali ini narasumber kita adalah Ibu Endang Wijiningrum nih. Ibu Endang ini adalah Wakasarpras di sekolah kita. Dan beliau juga merupakan ketua program Adiwiyata sekolah kita nih teman-teman. Jadi di edisi podcast kali ini kita akan ngobrol mengenai sekolah kita yang menuju Adiwiyata tingkat nasional. Oke, kita langsung sapa dulu ya ibunya. Halo Ibu, apa Halo kabar? juga, alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya Bu. Ya. Jadi sekarang kita nih bakalan ngobrolin tentang Adiwiyata nih Bu. Sebenarnya boleh Ibu ceritakan nggak sih Bu, gimana sih awalnya sekolah kita ini bisa ikut program Adiwiyata Bu? Iya. Sebetulnya sekolah kita itu memang sudah diunggulkan ya, dari keadaan topografi sekolah dengan tatanan ruang sekolah itu sebetulnya sudah mendapat poin 1 itu ya. Jadi untuk program Adiwiyata yang dimasukkan ke sekolah itu kita tinggal mengalir aja seperti air gitu ya. Karena apa? Untuk sekolah kita ini sudah sangat hijau sekali. Karena apa? Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Wahyono SPDMM, sangat suka sekali akan sekolah yang hijau, sekolah yang green, dan sekolah yang banyak tamannya, itu beliau sangat suka sekali. Nah, pada waktu sekolah kita sangat kelihatan hijau, disitulah kita tergerak untuk kenapa kita tidak melanjutkan memasukkan program Adiwiyata ke SMA Negeri 1 Muara Jawa seperti itu. Nah, jadi dukungan dari seluruh siswa-siswi ya untuk memberikan bahwa sekolah kita adalah sekolah Adiwiyata seperti itu, sehingga kita berjalan di tahun 2020 mulainya, iya, memulai Adiwiyata di sekolah, iya, sehingga kita sampai ke tingkat kabupaten di tahun 2021, kemudian tahun 2020 tingkat kabupaten, 2021 tingkat provinsi. Nah, tahun 2022 ingin kami melanjutkan ke tingkat nasional gitu. Seperti itu ya. Iya. Kalau sekolah Adiwiyata itu sekolah yang seperti apa sih Bu? Sekolah Adiwiyata, Iya. menurut Ibu begitu? Iya. Kalau ada sekolah Adiwiyata, ini adalah sekolah yang sangat menyukai akan lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, lingkungan yang hijau seperti itu, dan bisa ditanamkan ke sekolah untuk menjadikan suatu budaya kepada seluruh warga sekolah, baik itu guru, siswa, satpam, ya, dan semuanya untuk bisa lebih menghargai akan lingkungan seperti itu. Jadi Adiwiyata itu adalah suatu hal-hal yang sehat bagi lingkungannya tersebut. Betul sekali. Oke. Kalau mengapa sih sekolah kita ini mengikuti sekolah Adiwiyata tingkat nasional Bu? Apa alasannya? Alasannya dari awal ya, dari awal sudah kita ke tingkat kabupaten. Artinya di situ sekolah kita adalah mampu dan bisa meningkatkan bagaimana kita itu menanamkan tentang kesadaran kita, tentang ilmu pengetahuan kita akan menghargai, akan mengerti menciptakan lingkungan. Nah, kalau sudah naik ke tingkat kabupaten, kemudian diakui di provinsi, kenapa tidak? Karena jenjang daripada Adiwiyata itu ada 4. Tingkat kabupaten diresmikan atau disahkan oleh Pak Bupati. Yang kedua adalah tingkat provinsi yang disahkan oleh gubernur, tingkat nasional, dan Adiwiyata tingkat mandiri. Nah, kalau sudah tingkat mandiri di sekolah kita di SMA Negeri 1 Muara Jawa ini sampai dapat, wah, sangat luar biasa sekali. Kita boleh agak terpencil ya, bukan terpencil maksudnya di lingkup kabupaten, tetapi kita bisa memberikan contoh kepada sekolah-sekolah lain untuk menjadi sekolah Adiwiyata begitu. Seperti itu ya. Iya.
Apa manfaat bagi warga sekolah jika sekolah kita ini mengikuti sekolah adiwiyata, Bu? Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Karena apa? Karena program yang ada di Adiwiyata itu diharapkan adalah bisa membudaya. Membudaya itu secara otomatis kita akan sadar bagaimana kita menyelesaikan sampah kita sendiri, yaitu dibuang di tempat sampah dengan langsung memilah, oh ini adalah organik, ini anorganik. Kemudian kita bisa menghargai akan energi listrik, mengurangi daripada penggunaan listrik, lebih menggunakan energi yang seperti dari energi alam, menggunakan sinar matahari kalaupun bisa gitu ya. Paling tidak dari energi listrik kita kurangi penggunaannya, kalau perlu dipakai, kalau tidak perlu dimatikan. Penggunaan daripada sumber mata air, air nggak boleh dibuang sembarangan. Bagaimana solusinya ya? Jadi air hasil wudhu dipakai untuk menyiram tanaman, membuat kolam. Jadi tidak harus dibuang dengan sia-sia. Kemudian cinta lagi akan lingkungan, selalu menanam seperti itu ya, sehingga bisa menghasilkan tanaman atau sekolah kita yang sangat hijau sekali begitu. Jadi banyak banget ya, Bu, Banyak sekali manfaatnya. Betul, dan itu harapan kami berkelanjutan setelah lulus dari SMA Negeri 1 Muara Jawa itu bisa betul memberikan contoh, melanjutkan baik di rumah sendiri, lingkungan sekitar. Syukur-syukur bisa bermanfaat bagi daerahnya seperti itu. Jadi Adiwiyata ini bukan bermanfaat bagi siswa-siswi aja ya teman-teman, tapi itu bagi seluruh warga sekolah yang menjalankannya. Karena tidak hanya untuk di lingkungan sekolah, tapi kita mengharapkan juga agar ketika di luar lingkungan sekolah, mereka pun juga menerapkan Adiwiyata ini ya teman-teman. Oke, kalau boleh tahu apa aja program Adiwiyata di sekolah kita? Banyak sekali. Kenapa Ibu bilang banyak? Karena kami ingin membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Muara Jawa itu sampai level mandiri gitu untuk adiwiyatanya. Sehingga kami selalu mempunyai inovasi bagaimana cara kita ingin mempopulerkan budaya, menanam cinta lingkungan terhadap siswa-siswi kita. Kurang lebih ada 23 pokja kami punya. Jadi kegiatan untuk masukkan ke program Adiwiyata kita bagi dengan kelompok kerja, di mana semuanya arahnya adalah untuk menciptakan sekolah kita yang sehat, indah seperti itu. Seperti itu. Nah, sekolah kita kan sudah mendapat penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, dan sekarang itu menuju sekolah adiwiyata ke tingkat nasional. Melalui program yang sudah Ibu sampaikan, komponen atau program mana yang menjadi andalan dan menjadi fokus pengembangan serta peningkatan di sekolah kita ini, Bu? Kalau difokuskan, semua kami fokuskan. Semuanya? Iya, karena apa? Dari tingkat kabupaten ke provinsi, dari pokja yang ada kami tingkatkan untuk hasil outputnya. Yang tadinya hanya persiapan, sekarang bagaimana itu akan dilaksanakan lagi untuk lebih baiknya lagi. Ya, kemudian kalau lebih dikecilkan lagi, Ibu lebih spesifik kemana gitu ya? Ibu ini sekarang untuk tingkat nasional itu mengembangkan dari kegiatan kewirausahaan. Iya, untuk kewirausahaan, kemudian pertanian, kemudian Ibu lagi tidak membuat produk lagi untuk produk makanan. Kenapa? Sangat banyak sekali kendalanya. Tapi kalau untuk produk kerajinan, kami sangat melihat bahwa di wilayah SMA Negeri 1 Muara Jawa itu adalah daerah pesisir yang kaya akan pohon kelapa, di mana pohon kelapa di sini semuanya sangat bermanfaat. Tetapi kenapa ada sebagian daripada bagian sabut kelapa ini dibuang begitu saja? Contohnya adalah sabut kelapa. Sabut kelapa yang dibuang sia-sia ini sangatlah disayangkan sekali. Untuk itu SMA Negeri 1 Muara Jawa mengambil salah satunya ini, Mbak. Wow. Nah, ini adalah salah satu kerajinan dari sabut kelapa ya, Bu? Ini sabutnya dibuang aja loh, Mbak, ini, Mbak. Iya, ini dibiarkan aja, tapi ternyata bisa jadi karya loh, teman-teman. Pokoknya ini produk kami yang kami unggulkan, khususnya adalah di Adiwiyata tingkat provinsi. Tapi sebetulnya masih banyak lagi
nggak cuman pembuatan pot aja ya Bu? Tidak hanya pembuatan pot saja. Untuk podcast pada hari ini, ini Ibu kasih lihat nih bahwa kearifan lokal yang bisa kami ambil dari daerah kami di SMA Negeri 1 Muara Jawa bisa menghasilkan suatu produk yang sangat bermanfaat sekali gitu. Dan ini tuh nggak cuman pembuatan sabut kelapa dari membuat pot saja, tapi itu ada lain juga Bu. Seperti apa tuh Bu di SMA Negeri 1 Muara Jawa? Ada Banyak pembuatan sekali karpet. Iya, untuk sabut kelapa ini sendiri kami mengembangkan banyak jenis produk, membuat keset, kemudian membuat alas panas, kemudian membuat sapu. Jadi sapu ini kembali ke zaman dahulu. Nah, tetapi ini akan sangat bermanfaat ya karena kita mengolah limbah menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis dan ramah akan lingkungan seperti itu. Iya, sangat banyak sekali. Kemudian di pertanian, Ibu Endang juga di pertanian di sini kami ingin menghasilkan bahwa kalau hasil pertanian itu kan tidak serumit kita membuat produk makanan ya. Jadi saya ingin memfokuskan juga ke pertanian. Di Kalimantan Timur ini kan ini ya sangat terkenal dengan bawang tiwainya. Nah, ini Ibu budidaya di situ karena SMA Negeri 1 Muara Jawa ini saya Ibu bilang tadi itu sudah dari segi lahan, dari segi geografisnya, dari segi topografinya itu sudah sangat mempunyai nilai ekonomis atau nilai plus yang sangat, tinggal kita aja menanamkan. Jadi tanahnya sangat subur. Jadi Ibu ingin ke pertanian gitu. Untuk di sekolah ini meningkatkan lagi pertaniannya. Iya, kemudian ditambah lagi untuk tingkat nasional yaitu pembuatan pirolisis. Itu seperti apa ya Bu? Pembuatan pirolisis itu adalah membuat pupuk cair yang berasal dari pembakaran tempurung kelapa. Ya, jadi bukan dibakar tapi diambil uapnya begitu. Nah, uap cairnya itu akan menjadi pupuk cair. Dan itu masih taraf penelitian di sekolah kita, disiramkan kepada tanaman-tanaman yang ada di SMA kita, itu hasilnya akan bagus atau tidak, seperti itu. Tindak lanjutnya nanti akan dipakai arangnya, dipakai briket, seperti itu sih keinginannya. Iya. Semoga aja lekas tercapai ya itu Bu semua program-programnya. Dan tentu saja Mbak, tidak luput dengan kerjasama para siswa SMA Negeri 1 Muara Jawa. Siswa-siswi kami sangat antusias sekali dengan program-program yang ada di sekolah ini. Iya, betul. Dan saya mau bertanya lagi nih. Saya ada membaca suatu artikel dalam program Adiwiyata ada namanya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan, di mana targetnya mewujudkan perilaku warga sekolah untuk bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan sekolah kita. Menurut Ibu, bagaimana gambaran perilaku warga sekolah untuk berbudaya lingkungan, Bu? Kalau berperilaku itu memang kita harus membutuhkan kerja keras ya, dimana kita harus selalu mengingatkan, memotivasi, membuat slogan agar apa? Agar perilaku mereka tetap konsisten. Jangan hari ini rajin menerapkan semua, besok kendor lagi. Jadi itu yang kami jaga sehingga bisa berbudaya dengan betul-betul seperti itu. Jadi para guru-guru juga mendorong ya agar siswa-siswi tetap konsisten di jalannya. Iya, betul. Contohnya ya, yang ada di SMA Negeri 1 Muara Jawa 1, mereka bisa memilah sampahnya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, mereka paham akan penghematan energi, baik itu listrik, baik itu air, begitu. Kemudian mereka sangat suka akan kebersihan. Nah, semuanya itu kita harus selalu memotivasi dalam bentuk program. Contohnya adalah kita membuat program Jumat Bersih, kemudian membuat lomba. Nah, itu adalah bentuk motivasi, motivasi yang bisa mengingatkan kepada mereka untuk tetap membudayakan cinta akan lingkungan seperti itu. Dan di sekolah kita ini sudah banyak banget ngelakuin lomba-lomba yang berkaitan dengan Adiwiyata. Contohnya aja kemarin kita barusan ngelaksanain lomba short movie, dan itu temanya Adiwiyata tentang membuat pot dan
penghematan listrik. Betul sekali. Dan hasilnya Mbak perlu tahu, Bu Endang jurinya loh ya. Iya, Ibu Endang sendiri Iya loh betul. jurinya. Hasilnya Mbak, aduh merinding saya melihatnya. Sebegitu kreatif mereka itu Iya. bisa menghargai, ya, menghargai akan lingkungan, bisa memanfaatkan sampah anorganik, ya, bisa merubah sedemikian rupa, bisa melakukan penghematan listrik dan lain sebagainya. Artinya tanpa sadar mereka itu apa yang kita sampaikan terekam oleh mereka Iya. begitu. Dan dari murid-murid sendiri tuh juga memiliki inovasi-inovasi sendiri gitu kan Bu. Betul. Dengan diadakan lomba seperti itu kita tahu bahwa mereka banyak sekali ide-ide yang sangat bagus sekali gitu. Seperti itu. Oke. Menurut Ibu apa saja yang telah dilakukan oleh tim Pokja Adiwiyata untuk menyebarluaskan, menginfokan, serta membangun kemitraan agar sekolah kita menjadi sekolah adiwiyata nasional, Bu? Di antaranya adalah kita gencar-gencarnya, harus gencar ya, melakukan program-program dan pokja-pokja itu disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa atau siswi, seluruh warga sekolah itu mempunyai kewajiban untuk membudayakan akan cita lingkungan dan kebersihan begitu. Kemudian kalau untuk melakukan kerjasama, itu biasanya kami melibatkan kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Nah, sebagai contoh itu tadi adalah memfokuskan kepada pertanian. Nah, di mana tanah kita memang subur, tetapi ada beberapa tanah yang tidak subur, sehingga kita harus melakukan kerjasama dengan menggunakan MOU, yaitu bekerjasama dengan Dinas Pertanian, dan satunya lagi adalah kerjasama dengan apa namanya itu ya, kelompok tani milenial yang ada di Muara Jawa. Sangat luar biasa sekali dan kami sangat terima kasih sehingga bisa membuat lahan kami yang tadinya itu tidak begitu subur menjadi sangat subur sekali gitu. Nah, Bu, ini nih, sesulit apa sih Ibu bisa mempertahankan program Adiwiyata yang ada di sekolah ini, Bu? Waduh, itu kalau ditimbang Mbak ya, timbangannya nggak ada. Iya, kenapa? Itu sangat sulit sekali. Dimana kita sudah sampai sesuai dengan harapan kita, semua warga bisa mensosialisasi, bisa menyampaikan dengan baik budaya itu. Ternyata kelas 12 lulus. Iya. Kembali lagi ke 0 lagi, kelas 10 kita bina. Ya, jadi di situ kita tidak tidak harus lemah, harus semangat terus. Jadi sudah sampai sasaran kembali lagi ke bawah gitu ya. Mencari bibit-bibit baru. Betul, lagi. yang baru Menimbulkan masuk ini kita bibit-bibit baru kenalkan. lagi, Betul, iya. harus melekatkan lagi ke kelas 10. Kelas 10, 11, 12 sudah sampai puncak, kelas 12-nya lulus lagi gitu ya. Jadi di situ sangat banyak kendala-kendalanya, tetapi itu semua kan tidak kita sendiri yang bekerja, dibantu oleh seluruh warga SMA Negeri 1 Muara Jawa dengan dukungan dari kepala sekolah Bapak Wahyono kita gitu. Dan itu kalau menurut Ibu sendiri tuh kesulitan yang mendalam buat Ibu tentang mengajari sekolah kita tentang adiwiyatanya apa tuh, Bu? Kalau menurut saya sendiri, lagi-lagi menumbuhkan lagi, memotivasi lagi, mengingatkan lagi, harus cerewet gitu. Jadi seorang ibu itu harus cerewet untuk melihat hasil yang baik gitu ya. Kenapa begitu? Ya itu, tidak boleh kita bosan-bosan untuk cerewet. Ayo ya, buang sampah pada tempatnya. Ajakan-ajakan yang seperti itu ternyata didengar oleh mereka gitu, tanpa harus kita membuat suatu peraturan 1 sampai dengan 10 seperti itu. Jadi lebih kita ikut memasyarakat, artinya ikut dengan seluruh warga. Kalau memang ada siswa berkeluh, kita datangi, kita ingatkan, tidak segan-segan untuk memberitahu dan menegur seperti itu. Oke. Iya. Terima kasih ya Ibu. Jadi teman-teman
teman-teman, dari penyampaian Ibu Endang tadi, kita tentunya paham bahwa sekolah kita adalah sekolah yang akan menjadi sekolah adiwiyata di tingkat nasional. Betul. Dan teman-teman serta seluruh warga sekolah untuk terlibat aktif dan mensukseskan program-program yang telah direncanakan, dan tentunya terwujud bahwa Sumarajaku akan menuju ke sekolah tingkat nasional nih teman-teman. Ya, Oke, terima kasih banyak ya Ibu sudah hadir di room podcast kami. sama-sama. Sukses terus dalam menjalankan program Amin. Adiwiyata dan untuk menjadi sekolah sehat di sekolah Amin. kita. Iya, amin. Ada satu lagi sebelum Apa tuh? ditutup. Ibu Endang akan mempunyai produk lagi untuk SMA kita yang Wow, lama apa akan tuh Bu? lingkungan. Itu Nanti. bisa di-spoiler dulu nggak Bu? Oh, tidak bisa, Oh. masih belum. Nanti Ibu tunggu undangan podcast berikutnya ya. Siap. Jadi itu Sekali masih rahasia sosialisasi ya, kepada teman-teman. semua warga. Dan pastinya itu pasti sangat bermanfaat banget ya buat sekolah kita. Iya. Pasti penasaran kan? Amin. Bisa enggak? Ya Ibu, Iya. terima kasih banyak Oke, ya. Ibu sama-sama. sudah hadir. Terima kasih. Sukses selalu podcast SMA Negeri 1 Terima Muaraja. kasih Ibu. Hati berbangga bertemu teman, dapat buah tangan sepasang sepatu. Mohon maaf atas segala kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.